pembahasan mengenai dalil-dalil kehujjahan hadis. Pengertian hujjah atau hujjat dalam bahasa Arab al-hujjah adalah istilah yang banyak digunakan di dalam Al-Quran dan literatur Islam yang bermakna tanda atau bukti, dalil, alasan atau argumentasi. Sehingga kata kerja berhujjah diartikan sebagai memberikan alasan-alasan, sedangkan kata hujjah disinonimkan dengan kata burhan, yaitu argumentasi yang valid sehingga dihasilkan kesimpulan yang dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan akan kebenarannya. Yang kedua itu dalil-dalil kehujjahan hadis. Keberadaan hadis itu sendiri sebagai sumber pokok ajaran dalam agama Islam. Hadis merupakan pedoman kedua bagi seluruh umat Islam setelah Al-Quran. Jika kita diwajibkan untuk iman kepada Al-Quran, maka secara otomatis kita juga diwajibkan untuk mengimani hadis. Sebab kedudukan al-hadis sebagai bagian dari ajaran agama Islam merupakan bayan atau penjelas ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal atau global. Terdapat dalam Quran surah Al-Hasyr, surah ke-59 ayat 7, yang artinya apa saja harta rampasan atau fai yang diberikan Allah kepada Rasulnya atau harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasulullah SAW kepadamu, maka terimalah, dan apa saja yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Dan juga terdapat dalam Quran surah An-Nisa, surah keempat ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ya kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulnya atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 92 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wahdharu. Fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balaghul mubin. Yang artinya, dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya, dan berhati-hatilah jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan atau amanah dari Allah dengan terang. Adapun fungsi hadis terhadap Al-Quran, hadis secara harfiah dapat diartikan sebagai perkataan atau sabda, percakapan maupun perbuatan, sedangkan secara terminologi hadis itu bisa didefinisikan sebagai catatan yang bersumber dalam pernyataan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Ada pula menurut ahli usul fiqh, hadis adalah segala perkataan, perbuatan maupun ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang hanya berhubungan dengan hukum-hukum Islam. Ada banyak sekali ulama-ulama ahlul hadis, namun yang paling termuka ada 7 orang, di antaranya yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud,
Imam Ibnu Majah, dan Imam Nasai. Fungsi hadis terhadap Al-Quran akan dipengaruhi oleh seberapa sahihnya hadis tersebut. Jika dipahamin dengan benar, maka akan berfungsi bagi manusia dalam mengenal Al-Quran secara lebih lengkap. Penafsiran dan fungsi hadis ini tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Hal ini harus dilakukan oleh orang yang benar-benar ahli dan memiliki ilmu pengetahuan terkait tentangnya. Hadis merupakan sunnah Rasul yang dituliskan kembali, karena itulah hadis tentunya memiliki fungsi terhadap pemahaman Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. At-Taqrir. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama adalah sebagai bayan. At-Taqrir yang berarti memperkuat isi dari Al-Quran. Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim terkait perintah wudhu, yakni Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima salat seseorang yang berhadas sampai ia berwudhu. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Hadis yang saya bacakan tadi merupakan mentakrir dari Quran Surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepala dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan atau kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak akan menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. At-Taqid. Bayan at-taqid adalah penjelasan hadis melalui cara membatasi ayat-ayat yang memiliki sifat mutlak dengan kondisi atau persyaratan tertentu. Kata mutlak berarti kata yang mengarah pada inti kata itu sendiri apa adanya tanpa melihat jumlah maupun sifatnya. Contoh hadis yang membatasi ayat Al-Quran yakni pada Quran Surah Al-Maidah ayat 38 yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kata tangan pada ayat yang saya bacakan tadi belum terang arti atau batasan tangan untuk ukuran tangan itu tersendiri yang dimaksud dan batasan materi yang dicurinya. Diterangkan pada suatu hadis kalau yang dimaksud dengan tangan pada ayat itu yakni tangan kanan, dan batasan tangan yang dipotong cuma sampai pergelangan tangan, tidak sampai siku ataupun bahu. 3. At-Tafsil. At-Tafsil secara bahasa berarti penjelasan, interpretasi atau keterangan. Bayan at-Tafsil adalah hadis atau sunnah berfungsi sebagai penjelasan atau interpretasi kepada ayat-ayat yang tidak mudah dipahami. Hal ini dijelaskan, ayat-ayat tersebut bersifat mujmal atau umum sehingga perlu penjelasannya yang bisa menjelaskannya lebih terperinci. Sebagai contoh ayat Al-Quran, kewajiban sholat dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Hal ini dirincikan tata cara pelaksanaannya dalam hadis yang berbunyi, Shollu kama ra'aitumuni usolli, yang artinya, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam ayat di atas hanya ada perintah melaksanakan sholat, namun tidak dijelaskan secara rinci bagaimana cara melaksanakan sholat, sehingga datanglah hadis yang menjelaskan bahwa cara melaksanaan sholat adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul.
4. At-taksis. Bayan at-taksis adalah keterangan hadis melalui cara membatasi atau mengutamakan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki sifat umum sehingga tidak berlaku pada bagian-bagian yang memperoleh perkecualian, melalui cara membatasi keumuman ayat Al-Quran sehingga tidak berlaku pada bagian-bagian tertentu. Hadis yang berfungsi untuk mentaksiskan keumuman ayat-ayat Al-Quran adalah sabda Nabi Muhammad SAW mengenai persoalan waris di kalangan para nabi. Hadis itu mentaksiskan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsa, yani yang artinya Allah mensyariatkan atau mengharuskan padamu mengenai pembagian waris untuk anak-anakmu, yakni bagian anak lelaki sama dengan bagian dua anak wanita. Hadis ini sebagai pengecualian dari keumuman ayat Al-Quran yang menerangkan mengenai disyariatkannya waris untuk umat Islam. Allah mengharuskan umat Islam supaya membagikan warisan kepada pewaris, di mana hak anak laki-laki memperoleh 2 bagian dan anak wanita memperoleh setengahnya. Syariat waris itu tidak khusus untuk para nabi, jadi mewariskan harta tidak harus dilaksanakan oleh para nabi, akan tetapi harus bagi tiap umat Islam untuk mewariskan hartanya. 5. At-tasyrik. Hadis atau sunnah sebagai bayan tasyrik berarti sunnah dijadikan sebagai dasar penetapan hukum yang belum ada ketetapannya secara eksplisit di dalam Al-Quran. Hal ini tidak berarti bahwa hukum dalam Al-Quran belum lengkap, melainkan Al-Quran telah menunjukkan secara garis besar segala masalah keagamaan. Namun hadirnya hadis atau sunnah untuk menetapkan hukum yang lebih eksplisit sesuai dengan perintah yang ada dalam Al-Quran. Salah satu contoh diantaranya tentang haramnya memadukan antara seorang perempuan dengan bibinya, sementara Al-Quran hanya menyatakan tentang kebolehan berpoligami, yaitu pankihu matoba lakum minan nasa'i masna wa thulatha wa ruba, yang artinya maka kawinlah wanita-wanita yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Quran surah Al-Nisa ayat 3. Hadis berikut ini menetapkan haramnya berpoligami bagi seseorang terhadap seorang wanita dengan bibinya. La yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa kholatiha, yang artinya tidak boleh seorang mengumpulkan seorang wanita dengan bibinya atau saudara bapaknya dan seorang wanita dengan bibinya atau saudara ibunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hadis di atas menetapkan hukum syariat yang melarang berpoligami dengan bibi dari wanita yang telah dinikahi.